Informasi, Pangan, dan Agribisnis Kemenko Perekonomian RI, yang terhormat Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat, dan semoga seluruh petani serta rakyat Indonesia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Produk hortikultura kita merupakan salah satu produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi. Namun masih terdapat persoalan klasik seperti harga, penanganan pasca panen yang belum baik, dan masalah bea masuk produk kita di luar negeri. Berikut ada beberapa catatan dari fraksi Partai Gerindra yang akan kami sampaikan. Yang pertama, impor itu artinya Indonesia masih kekurangan. Kami minta penjelasan secara detail di mana saja masalah produksi lokal dan apakah pemerintah sudah pernah memfasilitasi industri yang membutuhkan produk dengan petani dan perguruan tinggi yang memiliki SDM untuk mengoptimalkan produk dalam negeri, dan terkait keterbatasan lahan, Kementan bisa bekerja sama dengan KLHK. Selanjutnya, apakah Kementan sudah memiliki peta penyelenggaraan produk hortikultura nasional yang mengacu terhadap agroekosistem dan kesesuaian lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai target swasembada produk hortikultura nasional? Yang selanjutnya, berapa sih peningkatan produktivitas produk hortikultura setiap tahunnya? Selain Sumatera Utara, daerah mana saja yang akan menjadi food estate hortikultura? Bagaimana perkembangannya? Berapa target produksi untuk setiap komoditas? Dijual kemana dan berapa jumlah petani yang terlibat? Selanjutnya, Indonesia saat ini sudah membuat roadmap atau peta jalan food estate. Namun roadmap tersebut hingga kini diketahui belum memisahkan antara kebutuhan publik dan sektor manufaktur atau industri. Kami meminta tanggapan terkait hal tersebut. Selanjutnya, dalam RDP tanggal 16 November 2020 yang lalu, Komisi 4 DPR RI meminta Kementan untuk menerbitkan daftar klasifikasi produk hortikultura yang memerlukan pemenuhan kebutuhannya melalui impor dari hasil produk yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri. Apakah ini sudah diterbitkan? Bagaimana upaya rekomendasi impor produk hortikultura atau RIPH untuk mengendalikan impor bagi produk hortikultura yang termasuk dalam klasifikasi tersebut? Kemudian, RIPH impor bawang putih memerlukan dokumen Good Agriculture Practice. Persoalannya, ada dugaan oknum importir yang memalsukan gap demi mendapatkan RIPH dengan cepat. Kami meminta konfirmasi terkait hal tersebut. Langkah apa yang akan atau sudah di Kementan lakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Bagaimana cara Kementan membedakan dokumen gap yang asli dan yang dipalsukan? Bagaimana posisi Kementan jika kapasitas gap yang ditetapkan Indonesia sudah habis terpakai? Selanjutnya, masih terkait dengan RIPH impor bawang putih. Apakah ada roadmap terkait dengan bawang putih? Sudahkah Kementan memberikan support kepada petani bawang putih dalam hal akses pemasaran? Dalam bahan RDP yang kami terima, realisasi tanam oleh importir bawang putih sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak pernah selesai. Bagaimana konsekuensi jika perusahaan tidak menanam atau menyelesaikan penanaman? Apakah persoalan kekurangan bawang putih ini hanya bisa diselesaikan dengan impor saja? Atau adakah strategi alternatif Kementan untuk menanggulangi persoalan ini? Kemudian selanjutnya, dalam paparan dari Pak Dirjen Hortikultura tadi dalam halaman ke-14, itu realisasi tanam itu hanya mencapai 2.000 sekian ya Pak ya, kayak gitu ya. Nah ini saya ingin bertanya, apakah apabila realisasi tanam tersebut tidak tercapai, perusahaan tersebut masih diberi RIPH lagi atau tidak Pak? Tidak. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari fraksi,
Guna melindungi kepentingan petani sebagai produsen dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, maka kebijakan impor produk hortikultura harus direformulasi. Mohon penjelasannya Pak mengenai reformulasi tersebut. Kemudian, bagaimana peran Badan Karantina Pertanian melaksanakan aturan perkarantinaan dalam menjaga plasma nukta nasional dari ancaman organisme pengganggu tumbuhan karantina? Seberapa efektivitasnya kinerja Barantan dalam mengatur komoditas ekspor dalam pasar internasional? Kemudian selanjutnya, perjanjian kerjasama atau PKS dibentuk untuk pelayanan dan pengawasan impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina. Salah satu ruang lingkup PKS tersebut adanya koordinasi terkait penyusunan per-UU Joint Inspection. Bagaimana bentuk koordinasinya antara Dirjen Bea dan Cukai dengan Barantai dalam, kami ulang, bagaimana bentuk koordinasi antara Dirjen Bea Cukai dan Barantan dalam menjalankannya, serta bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan dalam penyusunan per-UU tersebut. Kami minta dijelaskan terkait kerjasama seperti apa yang akan dilakukan, serta target yang ingin dicapai dari terbentuknya kerjasama tersebut. Apakah dengan adanya PKS telah meningkatkan efektivitas maupun efisiensi dari pelayanan dan pengawasan impor dan ekspor di tahun 2020. Kami menyarankan agar pemerintah dapat memberikan kajian terkait penjelasan secara singkat yang berfokus pada PKS tersebut. Pimpinan dan anggota Komisi 4 Mbak Reni, DPR tadi sudah RI. dijelaskan oleh karantina PKS itu dari dokumen bolak-balik 2 kali menjadi cuma 1 kali jalan, jadi begitu ditet semua mendapatkan laporan mengenai dokumennya. Itu masalah PKS tadi sudah dijelaskan. Siap. Oke, siap. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI serta hadirin yang berbahagia, demikian tadi masukan dan pertanyaan dari fraksi Gerindra. Besar harapan kami di tahun 2021 terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani dan terjadi peningkatan produktivitas hortikultura. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siap. Reni, Dapil Sumatera Selatan ya. Ya. Kami persilakan. Ya. Haji Abdullah Tuasikal, asli Maluku. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan, rekan-rekan anggota DPR RI Komisi 4, yang saya hormati Pak Dirjen Hortikultura, Kepala Badan Karantina